Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang dalam program Magnet Umroh Academy. Bersama saya Kang Mufti dari host program ini. Nah, di program ini kita akan diskusi lebih dalam tentang dunia umroh berikut dengan masalah-masalah dan solusi-solusinya. Nah, sebelum kita membahasnya, saya pengen tanya dulu nih sama sahabat-sahabat semua. Apakah sahabat-sahabat semua pernah umroh? Oke, ada yang pernah ya. Atau ada yang belum pernah umroh? Oh, nah kalau yang belum pernah umroh, kapan nih kira-kira merencanakan untuk segera umroh? Tahun ini atau tahun depan atau kapan? Harus disegerakan ya. Nah, sebelum itu kita akan sama-sama membahas ya tentang umroh bersama narasumber yang terpercaya. Dengan beliau adalah seorang CEO dari Magnet Umroh Academy dan juga penulis buku Magnet Umroh Academy. Ya, nanti kita akan bahas tentang umroh ya. Tapi teman-teman tahu nggak kalau umroh itu adalah bagian dari rukun Islam? Tahu dong, betul ya? Nah, tahu juga nggak kalau rukun sama wajib itu beda? Kalau wajib dikerjakan, tidak dikerjakan dosa kan? Tapi kalau rukun tidak dikerjakan batal gitu ya. Nah, kita akan membahas lebih detail tentang umroh dan juga rukun itu sendiri bersama narasumber kita. Saya sapa dulu Mr. Main Muhammad. Assalamualaikum Mr. Main. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Mr. Main ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Oke, Mr. Main, ini kita bahas tentang umroh nih ya Mr. Main ya. Mungkin kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya Mr. Main ya. Mungkin sebagian teman-teman yang masih ada yang belum mengerti nih, silakan Mr. Main. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui umroh itu adalah sunnah muakkad, di mana kalau kita lihat bahwa umroh itu adalah sebuah perjalanan spiritual yang dimana kita mengunjungi Baitullah dengan menjalankan rukun-rukun. Di dalamnya ada miqat, tawaf, sa'i, ya, dan tentunya dilaksanakan di Makkahul Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram ya. Nah, ini kita lakukan semuanya lillahi ta'ala dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niatnya bukan karena Allah ya itu yang tidak dalam kategori umrah. Nah, pertanyaannya apakah kalau kita ke Madinah itu kategori umrah? Enggak, ziarah. Kalau ke Madinah itu ziarah, sedangkan umrah itu adalah melakukan aktivitas dari tawaf, sa'i ya. Dari kita awalnya miqat dulu, baru tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Nah, ini adalah prosesi dari umroh itu sendiri. Demikian Kang. Tadi sudah saya spill dulu tuh ya di awal ya. Umroh itu kan bagian dari rukun Islam ya Mr. Main ya. Sebenarnya kan haji ya. Namun haji ya. Betul. Namun demikian dalam satu ayat dikatakan watimul hajja wal umrata lillah. Bahwa sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Jadi al-hajj dan wal umroh di situ menggunakan waw ataf ya. Waw penghubung antara haji dan umroh itu sama posisinya gitu. Oke. Nah, kita mulai bahas tentang masalah-masalah nih Mr. Main ya. Siap kamu sih. Yang berkembang di masyarakat kita ya. Ini menarik ya. Ada yang bilang gini, umroh itu mahal Kang gitu ya. Nah, itu gimana tuh Mr. Main? Bener gak sih umroh itu mahal? Ya, kalau kita lihat ketika orang diperhadapkan sebuah pertanyaan, kenapa belum umroh sampai sekarang? Kenapa belum haji sampai sekarang? Dari hasil pengamatan kami itu ada dua jawaban yang sering muncul. Tidak punya uang, berarti kategorinya mahal. Betul. Yang kedua adalah tidak punya kesempatan karena belum dipanggil katanya. Nggak punya waktu juga kali ya? Nggak punya waktu. Nah, maka kami simpulkan di sini dua hal yang menjadi pokok utama dari orang melaksanakan tidak atau belum melaksanakan umroh itu bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak punya waktu atau kesempatan, tapi karena mereka tidak punya ilmu. Nah, seandainya mereka punya ilmu tentang apa? Pertama, ilmu tentang betapa pentingnya umroh itu. Sekarang saya tanya Kang Mufti. Rukun Islam ada berapa Kang? Ada 5. Ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 membayar zakat. Nah, umat Islam terkadang membuat dikotomi terhadap rukun Islam yang kelima. Karena pernyataannya itu bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rukun itu
tidak ada dikotomi di antaranya. Rukun itu kan sebuah tonggak, ibaratnya rumah, apabila satu tonggaknya tidak ada maka runtuh. Sama dengan kalau kita umroh, itu ada 5 rukun di dalamnya. Ya, miqat, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Kalau ada salah satu tidak dilaksanakan maka batal umrohnya. Berarti keislaman kita batal jika kita tidak punya upaya untuk bisa melaksanakan itu. Jadi ada upaya di setiap Mr. Main ya. Orang biasa berlindung dengan pengertian dari manistata'ah ilahi sabila. Istati di sini diartikan bagi yang mampu. Pertanyaannya kamu, ketika kata-kata bagi yang mampu disematkan di rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat bagi yang mampu, boleh nggak? Ya nggak boleh. Di rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan suci Ramadan bagi yang mampu, tidak. Ketika kita sholat dan itu adalah rukun, sakit maka tetap laksanakan. Nggak bisa berdiri, ya, dalam kondisi duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, kemudian gerakan, nggak bisa gerakan, disolati. Itu gitu. yang disebut dengan rukun ya. Rukun. Jadi kalau misalnya dia tidak mengerjakannya, batal keislaman ya sebenarnya. Nah, kita lihat lagi dalam lesan ayatnya. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, larangan oleh Allah. Ya, jangan kamu mati, sekali-kali kamu jangan mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Artinya apa? Ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka 4 rukun berikutnya itu adalah menjadi sesuatu suka nggak suka, mau nggak mau kita lakukan. Betul. Maka program inilah yang banyak orang tidak melihat potensi sana. Ketika dia mengatakan tidak punya uang dan dikategorikan mahal, padahal dia tidak sadar rukun Islam yang kelima inilah yang berpotensi memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesiapan dia menyiapkan pahala di akhirat nanti. Kenapa? 1 kali sholat di Masjidil Haram diganjar dengan 100.000 kali lipat. Nah, soal itu menarik tuh Mr. Main. Kita akan bahas lebih dalam tentang dampak ya. Umroh itu ternyata berdampak buat kita dan banyak orang ya. Betul. Oke, teman-teman semua, kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam program Magnet Umroh Academy bersama dengan Mr. Main Muhammad, ya, CEO dan penulis Magnet Umroh Academy. Ini menarik nih Mr. Main ya. Kita bahas tentang umroh ya. Ternyata yang berkembang di masyarakat itu umroh itu mahal. Dan ada satu lagi sebenarnya Mr. Main. Umroh itu eksklusif. Mungkin karena bagi yang mampu itu kali ya. Yang membuat akhirnya umroh itu eksklusif. Itu gimana Mr. Main? Jadi dalam sebuah hadis Kang Mufti, baginda Rasulullah sudah menyampaikan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umroh satu dengan umroh yang lain itu menjadi penghapus dosa. Inilah menjadi dalil bahwa kita ini harus sering melaksanakan umroh dalam rangka mencas kita punya spiritual. Rasulullah dalam kisah Sirah Nabawi itu dijelaskan 4 kali melaksanakan umroh dan 1 kali melaksanakan haji. Nah, artinya apa? Kalau ini sebuah ibadah yang eksklusif, maka itu disebabkan karena ketidakmampuan kita mencari informasi tentang how to-nya berangkat ke sana. Kan kita lihat yang membuat mahal itu karena kan ada komponen-komponen di dalamnya, ya. Kalau saya sering bercanda kepada teman-teman dan para jamaah Magnet Umroh Academy Kang Mufti, bahwa umroh itu sebenarnya gratis. Makanya kalau di buku Magnet Umroh itu ada subtemanya. Magnet Umroh bagaimana berangkat umroh gratis, pulangnya berbisnis. Wow, luar biasa. Pulangnya berbisnis ya gitu. Jadi yang menarik itu Kang Mufti, bahwa umroh itu sebenarnya gratis. Karena saya punya teman di Mekah. Itu hampir tiap hari dia berangkat umroh dan gratis. Seluruh fasilitas sana gratis. Ya, busnya gratis. Tapi kalau kita dari Indonesia, yang kita bayar apa? Komponen pesawatnya kita harus bayar, hotelnya kita harus bayar, cateringnya kita harus bayar. Nah, tinggal ini dikerucutkan saja. Bagaimana komponen tadi itu gratis. Nah, tadi Mr. Main menyinggung how to-nya nih Mr. Main ya. Tentunya kalau gratis semua orang pasti mau gitu ya. Pasti ada hal-hal yang perlu dilakukan. Tapi kan ada how to yang lain gitu ya. Gimana caranya kita bisa umroh gitu Mr. Main ya, mungkin dengan menabung atau dengan hal apapun. Boleh dijelaskan tentang itu Mr. Main? Sebelumnya gini Kang Mufti, harus kita dulu mendapatkan ilmu yang komprehensif secara keseluruhan tentang kenapa sih kita harus umroh, sehingga kita punya alasan yang kuat untuk menafikan alasan-alasan tadi, tidak punya uang lah, kemudian kita tidak punya
kesempatan dan lain sebagainya. Saya punya jamaah Kang Mufti, itu usianya sudah 73 tahun. Masya Allah. Ketika saya tanya, sudah umroh? Belum umroh. Terus saya tanya, seberapa kuat keinginan dia untuk berangkat umroh? Kuat banget, tidak tahu caranya. Nah, ketika kuat banget itulah kita harus cari tahu apa yang membuat dia kuat. Ternyata tidak sekuat apa yang dia ucapkan. Karena dia tidak tahu bahwa umroh itu sebuah kewajiban saja, tapi tidak melihat potensi pahala yang didapatkan. Coba kita lihat, Pak Kamil tadi 100.000 tahun itu dibagi dengan 365 hari, sama dengan 273 tahun. Satu kali sholat di sana. Satu kali sholat. Ya. Betapa besar pahala yang kita dapatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sholat ini bisa mendapatkan pahala? Nah, maka Mahnet Umroh Academy dalam sebuah sebagai lembaga edukasi ini kita membimbing, membina dulu jamaah. Kalau nanti Allah takdirkan kita berangkat umroh, kita sudah punya ilmunya. Nah, yang kedua, dia menjadi eksklusif itu ketika kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan gratisnya tadi. Nah, di Mahnet Umroh Academy, ini nanti dibeberkan berarti semuanya di sini. Diajarkan bahkan ya. Kebayang nggak Kang Mufti, nenek-nenek usia keemasan, terus nggak punya uang, bagaimana dia berangkat umroh? Ya bingung pasti kan. Makanya kita punya program Mahnet Umroh Academy. Sekarang ini eranya digital Kang Mufti. Kalau saya cerita tentang konsep ini 5-10 tahun yang lalu, mungkin orang berpikir Mr. Main menghayal. Tapi hari ini ya bukan hal yang mustahil, karena banyak jamaah kami sudah menjalankan program ini dan mereka benar ada yang gratis. Masya Allah. Di usia yang tidak mungkin 65 tahun sudah pensiun. Seperti itu Kang Mufti. Wow. Berarti Mahnet Umroh Academy ini bukan tour and travel ya? Bukan. Jadi lembaga edukasi untuk mengedukasi siapapun mindsetnya tentang umroh berarti ya? Jadi gini Kang Mufti, kami punya tagline, apapun travelnya, jamaah umroh itu dari Mahnet Umroh Academy. Jadi kan gini, di Indonesia ini kan ada ribuan travel agent dan verifikasi itu ada berapa ya yang memiliki PPIU yang resmi. Nah, kami mau bermitra dengan para travel itu selama ya kita tadi ada B2B yang kita hadirkan, ada standarisasi kerjasama yang kita mau hadirkan, yang win-win solution, di mana kami siapkan tuh jamaahnya. Nah, jamaah umat Islam ini harusnya jangan manasik cuma sekedar manasik 1 kali 2 kali. Nah, biasanya kalau teman-teman di travel 2 kali ya atau 1 kali manasik itu hanya sekedar mengetahui rukun-rukun. Ada 5, itu pun 2-3 jam selesai. Ya. Kemudian bagaimana apa yang membatalkan larangan-larangan saat umroh, itu pun juga 2-3 jam sudah selesai. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita mengecek apa yang membuat ibadah kita diterima? Wudhunya bagaimana Kang Mufti? Ya, bagaimana dengan sholatnya? Bacaan Al-Fatihahnya bagaimana Kang Mufti? Ini yang menjadi konsentrasi kami di Mahnet Umroh Academy. Kita benahi dulu mereka tuh. Terlepas nanti entah kapan dia berangkat umroh, tapi dia sudah punya ilmunya. Inilah yang dimaksud manistata'a ilaihi sabila, istati. Karena umroh itu Kang Mufti, itu ada 3 ibadah yang terkumpul menjadi satu. Pertama ibadah maliyah yang berhubungan dengan harta. Dia ini bertransaksi dengan Allah. Yang kedua adalah ibadah jismiyah, fisik. Betul, yang ketiga ada ibadah qalbiyah. Ibadah yang berhubungan dengan hati. Orang banyak yang fokus kepada ibadah maliyah dan jismiyah. Maka itu Umroh Academy fokus ketiga-tiganya, wabil khusus kepada qalbiyah. Benerin dulu hatinya. Baru kita bisa, Masya Allah, tabarakallah. Dan itu yang membedakan Mahnet Umroh Academy dengan yang lain ya? Betul sekali. Sejauh ini kalau saya belajar dari mentor saya itu different or day. Berbeda otomatis kalian. Kan gitu. Yang kedua, kita ini berada di Blue Ocean ya. Ada Blue Ocean, ada Red Ocean ya. Kita berada di Blue Ocean seperti itu. Bahkan manasiknya berbeda ya dengan tour and travel yang lain ya. Manasik kami itu 40 kali kamu. 40 kali. Iya, 30 kali online, 40 kali offline. Jadi online-nya 30 kali, offline-nya 10 kali. Gitu. Dan manasiknya ada 3, manasik umroh dan haji, manasik kematian dan manasik kehidupan. Manasik kematian dan manasik kehidupan. Harus tahu cara cara bagaimana menghadapi kematian, bagaimana kita cara hidup. Nah, itu umroh ini adalah level tertinggi dari semua rangkaian ibadah yang kita hadirkan. Di mana ketika itulah Allah berikan perlipat gandaan dari seluruh kebaikan. Para ulama sepakat bahwa bukan cuma sholat yang dilipat gandakan, tapi ulama seluruh kebaikan, kita berpuasa, kita baca Quran, ya, kemudian kita bersedekah, infak di sana, itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat.
Masya Allah. Iya, iya, iya. Luar biasa. Dan ini yang membuat banyak orang harusnya terbuka soal ini ya Mr. Mind ya. Betul. Cara pandang dia tentang umroh, bahwa umroh itu ya sebenarnya nggak mahal asal dia tahu potensinya, Iya. asal dia tahu ilmunya gitu ya Mr. Mind ya. Coba kamu Mufti tanya kepada orang yang jualan es. Oke. Apakah ketika dia minum es itu dia harus bayar? Ya jelas. Otomatis dia tidak akan bayar lagi. Karena dia sudah dapat keuntungan dari minum es itu. Oh, oke. Ya. Sama dengan umroh. Tanya semua pemilik travel, tidak ada yang berangkat umrohnya dengan berbayar, semuanya gratis. Oke. Karena dia sudah tahu polanya. Oh, paham. Begitu analoginya ya. Oke. Nah, jadi di program Market Umroh Academy kita mengajarkan kepada umat Islam bahwa mabrur dulu sebelum umroh. Mabrur dulu sebelum umroh. Yes. Nah, Mr. Mind, nanti kita akan bahas lebih detail ya tentang program-program Magnet Umroh Academy ya, Mr. Mind ya. Ya, betul. Oke, teman-teman semua, kita kembali ke segmen berikutnya. Ya, teman-teman semua, kembali lagi ke program Magnet Umroh Academy bersama saya Kang Mufti dan Mr. Mind Muhammad ya. Ini kita sudah banyak lebih paham dan lebih mengerti ya tentang umroh. Ternyata umroh itu sebenarnya nggak mahal, ya nggak eksklusif asal kita tahu ya mindsetnya benar gitu ya. Nah, tadi sudah dibahas juga sama Mr. Mind tentang program-program Magnet Umroh Academy. Saya juga penasaran nih ya. Nah, Mr. Mind, coba dong lebih detail nih, apa yang membuat Magnet Umroh Academy berbeda dan program-programnya seperti apa, Mr. Mind? Baik, Kang Mufti dan para sahabat surga yang ada di rumah ya, yang lagi menonton kegiatan ini, bahwa ternyata program mabrur dulu sebelum umroh ini berdampak kepada jamaah yang ikut di Magnet Umroh Academy ini, karena landasan dari program ini adalah dari buku yang dipegang Kang Mufti ini. Nah, Magnet ini bukunya Umroh. nih ya. Bagaimana berangkat umroh gratis, pulang umrohnya berbisnis. Oke. Gitu. Nah, ini selama 40 hari. Jadi gini Kang Mufti, untuk bisa berangkat umroh gratis itu ada 3 pola yang kita perlihatkan. 3 pola. Nah, caranya. Yang pertama itu orang yang mendapatkan gratis umroh itu karena dia adalah public figure. Dia mendapatkan endorsement ya dari perusahaan sehingga dia gratis. Yang kedua, pemain bisnis jaringan, networking. Entah itu dia member get member, reseller ataupun apa, yang rewardnya adalah umroh. Oke. Nah, yang ketiga ini yang saya katakan ini yang kami lagi fokus. Yang pertama dan kedua manusia memberikan reward. Sedangkan yang ketiga ini Allah yang berikan. Kenapa? Allah langsung yang Allah yang reward. langsung. Karena kita riyadhah 40 hari. Riyadhah 40 hari. Riyadhah itu artinya tamrin, latihan. Selama 40 hari nonstop kita dekat dengan Allah. Tahajudnya nggak boleh putus, tasbihnya tidak boleh putus, sedekah subuhnya 2.000 rupiah minimal tidak boleh putus, sholat duhanya dan otomatis sholat wajibnya juga ya on time ya atau in time juga bisa dilaksanakannya. Nah, inilah yang membuat memicu tadi seluruh masalah yang kita hadapi, bukan hanya umroh. Kan kalau kita ini minta sama Allah, ya Allah berikanlah kemudahan untuk berangkat umroh. Ketika ikut program Magnet Umroh Academy, Kang Mufti, Allah berikan apa? Predikat sebagai orang bertakwa. Apa dampak dari orang bertakwa? Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar, mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka datang. Kita mungkin berpikir untuk umroh itu harus siapin uang, bagi Allah tidak. Allah itu Al-Ghani Al-Mughni. Allah Maha Kaya, Maha Mengayakan. Nah, landasan itu di buku ini 40 hari. Nah, terus yang menarik dari program kita ini, kita ada program Majelis Qiyamul Lail. Setiap malam, kamu jam 3 dini hari waktu Indonesia bagian barat, ini ada ratusan leader-leader kita, ya, jamaah yang sudah menjalankan program ini, mereka 100 orang ini hadir dalam majelis itu. Yang kedua ditambah lagi dengan di live TikTok juga kita sudah hadir di sana. Karena tidak cukup di sana, kemudian kita TikTok. Terus ada yang bertanya, Mr. Man, kenapa tidak ditambah partisipannya? Ya, kita nggak tambah karena kita cuma mendoakan 100 orang itu saja. Disebut namanya, Masya Allah. Satu persatu kita sebut namanya. Ya, memang itu menjadi value dari program Majelis Qiyamul Lail. Terus jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat juga kita melaksanakan ngaji bisnis duha. Tidak ada program
Di sana dibimbing oleh para asatis dan para buya kita, seperti itu. Oke. Nah, jadi Mr. Mind, buku ini bukan hanya sekedar buku ya. Yes, betul. Ini ada programnya ya, Betul kurikulumnya sekali. gitu Yes, Mr. betul Mind sekali. ya. Betul sekali. Wow, Jadi kamu luar biasa. ini Magnet Umroh, bagaimana berangkat umroh gratis pulang berbisnis, ini adalah buku kerja atau workbook. Workbook. Oke. Ya, buku kerja. Kita akan ada. Jadi kalau kamu tahu ya, karena basic saya dari professional magician, saya sangat concern dengan program-program berhubungan dengan alam bawah sadar termasuk NLP. Nah, buku ini ada NLP Insight. Oke. Karena seluruh anggota tubuh kita terlibat di dalamnya. Oke. Ada menulis, ada menghafal, ada mengucapkan, ya, ada memikirkan, merenungkan. Nah, itu selama 40 hari. Ada afirmasinya juga di dalam. Masya Allah. Wow, luar biasa. Ya. Program Magnet Umroh Academy sangat bermanfaat sekali ya, dan nanti insya Allah kalau kita benar-benar dekat kan apa sih yang nggak mungkin buat Allah kan gitu ya. Betul sekali. Dikasih semua termasuk umroh gitu Betul. Mr. Mind. Nah, nih Mr. Mind, kalau ada orang yang tertarik nih gitu ya, pengen segera bergabung, pengen segera ikut programnya gitu, itu gimana tuh Mr. Mind? Baik, Masya Allah. Jadi gini Kang Mufti, ini kan program kita sudah berjalan 4 tahun. Ya. 4 tahun ya 4 Mr. tahun Mind? sudah berjalan secara online dan offline sekarang ini beberapa kota. Ya. Kita sudah punya cabang di Nabire, di Makassar, kemudian di Solo, ya, di Pasaman, dan di Bandung juga kita sudah punya ya. Kemudian di Sumatera Barat ada 2 di sana. Jadi ada total 7, dan kita sudah buka cabang juga di Kota Mekah. Di Azizia ini Kang Mufti. Kemarin tanggal 7 Agustus kita sudah soft launching di sana. Nah, apa yang mau saya sampaikan Kang Mufti, bahwa untuk siapa saja yang tertarik untuk ikut di program ini ya, maka yang harus dilakukan pertama menghubungi nomor yang nanti hadir ya, tertera di layar kaca ini. Hubungin di situ, tanyakan di sana bagaimana cara mendaftar. Yang kedua, program bagaimana berangkat umroh gratis pulang umrohnya berbisnis, ini adalah program yang bukan simsalabim abracadabra. Tidak, bukan program sulap, bukan program yang tiba-tiba ada, tidak. Tapi program yang mana ada polarisasi yang dihadirkan di sana. Ya. Nah, Magnet Umroh Academy mengedepankan edukasi dulu, benahin dulu niatnya. Nah, kemudian yang ketiga lakukan. Ada pendaftaran yang kita harus hadirkan di sana, minimal kita mendaftar. Karena 1000 langkah menuju Baitullah diawal dengan 1 langkah pertama Kang Mufti. Dimulai dari 1 langkah pertama. Betul. Ya Mr. Mind. Yaitu mendaftar. Wow. Nah, kita di sini daftaran kita ini sudah langsung include dapat hadiah bisnis. Hadiah bisnis. Yes, kan pulangnya harus berbisnis. Kan kita niatnya mau berangkatnya gratis. Yes. Nah, kita daftar dulu nih. Minta sama Allah, ya Allah saya udah daftar nih ya Allah. Engkau Maha mencukupkan, cukupkan ya Allah. Nah, kita nanti akan bimbing, kita akan bina riyadhah 40 harinya. Dan bagi yang sudah mendaftar Kang Mufti, itu langsung dapatkan otomatis buku Magnet Umroh bagaimana berangkat umroh gratis pulang umroh berbisnis kepada ayahanda pun sekalian. Langsung dikirim ke alamatnya. Masya Allah. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ini Magnet Umroh Academy luar biasa ya. Bukunya juga tebal, keren lah ya. Maka segera mendaftar dan segera menjadi bagian dari Magnet Umroh Academy. Nah, terakhir nih Mr. Mind nih ya. Kita kembali lagi tentang umroh nih ya. Motivasi deh, atau misalnya closing statement lah dari Mr. Mind. Orang yang mungkin benar-benar belum mampu, gak mampu sama sekali gitu ya, yang mereka ingin punya keinginan kuat ya. Nextnya gimana tuh Mr. Mind? Apa yang harus mereka lakukan sebagai motivasi dari Mr. Mind nih? Baik, jadi gini, yang harus kita benahi dulu itu adalah keimanan kita Kang Mufti. Keimanan. Iya, karena sejatinya seluruh rukun Islam yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini itu bukan main-main dalam menentukan itu. Allah Subhanahu wa taala begitu sangat serius memperhatikan para hambanya, ya. Ini berdampak baik dunia maupun akhirat kita. Nah, umroh biasanya dijadikan sebuah ibadah yang ala kadarnya ya, apa adanya. Bahkan dinafikan bahwa itu tidak harus dilakukan. Nah, upaya kita untuk memampukan diri adalah dengan cara apa? Menyiapkan diri untuk bisa melakukan seluruh perintahnya Allah. Nah, di buku ini, di Magnet Umroh, bagaimana berangkat umroh gratis pulang berbisnis, ayahanda bunda, para sahabat saudara yang dirahmati Allah, ini akan dimentori, di coaching. Mungkin sudah banyak ikut dapat ilmu agama dari para asatis yang lain. Tapi kita fokus selama 40 hari kita begitu dekat dengan Allah. Karena sejatinya Kang Mufti, Allah tidak Allah memampukan bagi siapapun hambanya yang diundang olehnya. Tapi banyak orang mengatakan saya tidak bisa berangkat umroh karena tidak mampu. Rubah mindsetnya. Saya mau berupaya mampu ya Allah. Dengan cara apa? Mulai
hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, kemudian konsultasikan apa yang menjadi kendala Anda. Ya, setelah itu lihat potensi-potensi terbaik dalam diri Anda. Ya, ketika Anda sudah berkonsultasi dan mendapatkan satu jawaban, sholat hajat. Sholat hajat. Setelah itu, atau kalau ragu, sholat istikharah. Demikian Kang Mufti. Wow, luar biasa. Nah, sahabat-sahabat semua, kita sudah banyak ya mendapatkan ilmu, insight berharga dari Mr. Mind ya, bahwa ternyata umroh itu rukun gitu ya, dan itu sebenarnya tentang mindset, dan kita perlu belajar lebih dalam juga tentang keimanan dan sebagainya. Karena mulai dari keimanan itu ya Mr. Mind ya. Sekali. Nah, maka teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, segeralah mendaftar bergabung bersama Magnet Umroh Academy, dan insya Allah berangkat umroh gratis, pulang umroh berbisnis. Saya Kang Mufti dan Mr. Mind undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.